Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita tentunya patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini ya. Sesuai di agenda yang kemarin kita share, eh, ini tentunya kali pertama ya kita mencoba mengadakan sharing ya, memperhatikan masukan dari teman-teman kelas 1A yang ternyata ingin tahu lebih cepat terkait bagaimana kelanjutan setelah semester 1 dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya, dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam kita Amin. curahkan pada Rasulullah, teladan kita semuanya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, tentunya yang kami hormati Pak Doktor nih ya, Pak Samsul Muniri yang sudah bersama kita ya, dan juga teman-teman Pasca di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah di malam hari ini sebagaimana beberapa aspirasi teman-teman semuanya, kita akan mengadakan sharing ya terkait dengan bagaimana nanti proses perkuliahan ini ya. Tapi sebelumnya mari kita buka pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, rahmatullahi subhanahu dan tentunya teman sharing kita hari ini, saya tidak menyebutnya pembicara ya, karena kita intinya sharing aja ya terkait perkuliahan di UIN Wali Songo ini. Dan kalau lihat di flyer saya menyampaikan bahwa ini adalah sharing ya, diskusi kita bagaimana agar kuliah kita ya, terutama untuk S3 ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Makanya kalau di kelas kita di 1A itu kita membuat sebuah slogan, kuliah bareng, lulus juga bareng gitu, Pak Kiai. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama memberi semangat kepada teman-teman bahwa kita mendaftar bareng ya, alhamdulillah melalui Iaforis ini kita mendapatkan diskon biaya gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lulus bareng seperti itu. Itu mungkin ya sebagai prolog dan mungkin perkenalan saya Sabar ya, dipanggilnya Sabar aja oleh teman-teman, diamanai sebagai ketua kelas di 1A ya, walaupun sebenarnya banyak kiai ini, ada Kiai Abdul Syukur, ada Kiai Romli dan sebagainya yang sebenarnya secara kapasitas yaitu jauh di atas saya gitu. Tapi ala kulihal insya Allah kita sama-sama belajar. Dan untuk malam ini mungkin sesi pertama kita ya. Dan sengaja kita juga meng-share ke grup Iaforis yang barengan kita, angkatan kita. Mungkin di sini ada Pak Fahrul Abdurrahman ya.
ada Buya, kemudian ada Bu siapa lagi nih? Yang walaupun Bu Muah. ya betul. Jadi nanti teman-teman bisa menanyakan ya. Jadi di sesi pertama nanti, insya Allah Samsul Muniri akan menyampaikan bagaimana proses perkuliahan dari semester 1 hingga alhamdulillah sudah lulus kemarin, sidang doktor kemarin. Beliau mengambil disertasi kalau menurut saya cukup menarik nih ya, terkait dengan studi fenomenologi ini yang kemarin kita bahas tuh ya. Fungsi orang tua dalam perkawinan anak di Pasuruan, Jawa Timur ya. Studi fenomenologi, perlindungan dan tanggung jawab keluarga. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang nanti pengen fenomenologi ini pas banget nih dengan beliau nih. Kita kemarin sudah belajar tentang metodologi penelitian ya. Ada fenomenologi dan seterusnya. Jadi untuk di kesempatan awal tentunya saya persilahkan ya. Dan ini santai saja kita. Insya Allah nanti setelah beliau Samsul Muniri menyampaikan, nanti kita dialog ringan dan bisa tanya jawab lah intinya gitu. Intinya pokoknya gimana kita minta ke Kiai Samsul Muniri menjelaskan dari awal hingga akhir sampai sidang, termasuk nanti tentang mata kuliah penciri dan sebagainya yang di semester 2 ini yang sedang teman-teman lagi galau nih, kayak apa sih gitu kan. Walaupun sudah sedikit mendapatkan penjelasan dari dosen, tapi rasa-rasanya masih kurang kayaknya. Nah, ini kita langsung ambil dari alumni yang sudah merasakan saja, kurang lebih seperti itu. Sebagai prolog dari saya mungkin gitu teman-teman semuanya. Selanjutnya waktu saya persilahkan kepada Kiai Samsul Muniri untuk ya sharing ya terkait perkuliahan di UIN Wali Songo. Tafadhol Pak Kiai. Biar langsung perkenalan dulu langsung saja ya. Saya tidak memperkenalkan secara detail. Insya Allah beliau sambil perkenalan aja ya. Begitu Kiai. Ya, nggak usah panggil Kiai, Mas saja Pak gitu. Masya Allah. Bukan Kiai. Ini yang di sini Kiai semuanya Baik. soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang saya hormati dan yang saya muliakan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, khususnya kepada Pak Sabar ya, yang yang koordinir sehingga pertemuan ini bisa terlaksana dan semoga berkah barokah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang sekali dan dengan senang hati saya merasa ya ingin bareng-bareng sama-sama sharing gitu ya. Jadi bukan saling menggurui tadi. Jadi bukan betul apa yang disampaikan Pak Sabar tadi, bukan sebagai pemateri yang kesannya itu memberikan materi gitu. Nah, saya di sini itu hanya ingin berbagi pengalaman saya, pengalaman khususnya pribadi saya ketika saya kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Tapi sebelum itu mungkin sedikit saya perkenalkan saya sendiri ya, supaya teman-teman mungkin bisa lebih kenal saya. Katanya pepatah kan gak kenal maka gak sayang gitu. Kalau nama insya Allah sudah kenal, sudah tahu semua. Tapi kan belum tahu istri saya berapa, anak saya berapa gitu kan. Kira-kira istri saya berapa ini? Satu apa dua apa tiga ini? Biasanya Dua, istri Pak. itu Dua, yang Pak. paling penting istri itu Pak Kiai. Karena kalau Kiai itu biasanya dua Kalau Iya. minimal. Wajahnya ini kayaknya sama dengan enggak, kita-kita ini.
Kalau kalau Tanggal identitas yang umum, identitas yang lain itu nama, tanggal lahir, tempat lahir itu gampang diucapkan itu. Tapi kalau istri, nah ini kadang-kadang walaupun tiga, empat, tapi bilangnya satu gitu. Jadi tidak terbuka kalau tadi itu. Apalagi di belakang saya istri saya kan gitu. Pasti ngakuinya satu gitu. Jadi kebetulan saya memang dilahirkan dari Madura, Pulau Madura, tepatnya di Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Ini ada Kiai Abdul Syukur ya, Abdul Syukur yang juga dari Pamekasan ini, Pak Muhid, Direktur Yaforis juga dari Pamekasan. Saya dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 13 Mei tahun 1983. 83. Insya Allah yang hadir di sini mungkin ada yang lebih sepuh dari saya mohon maaf. Dan saya sangat menghormati senior-senior saya. Jadi kalau nanti saya mungkin ada yang salah, ada perilaku, ada apa yang kurang salah, saya dimohon maafkan. Karena ya kalau dari segi usia sekitar 41 ya, kalau kelahiran 81 itu. Ada nggak di sini yang seusia saya? Pak Syukur berapa? Iya, 8 berapa Pak 83 Syukur? juga. Oh sama ya, 41. Alhamdulillah. Oh ya, berarti usia 41 lah masih ini. Jadi Tapi lebih keren yang sudah dokter lah. eh, iya, saya itu sebenarnya ya, ya kembali lagi ya. Jadi perkenalan nanti anu lagi sering lagi perkenalan lagi nanti. Kalau pokoknya intinya kalau ada yang mau tanya ya silakan nanti kita dialog aja. Jadi itu aja kalau untuk perkenalan saya itu. Ya saya ngajar di Stai alias ini sejak tahun 2013. Sebelumnya saya pernah ngajar di UIM, Universitas Islam Madura, dan Al-Mujtama. STIU dulu namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Al-Mujtama dulu. Itu masih awal-awal, awal-awal baru berdiri. Tahun 2012 itu saya ngajar di situ, ngajar di Pamekasan juga. Jadi saya di Pamekasan itu ngajar 3 kampus. Kampus negeri 1, 2-nya swasta. Tapi berhubung istri saya itu tidak kerasan, jadi selama setahun saya akhirnya resign semua 3 kampus tersebut. Saya pindah lagi ke Malang karena memang sebelumnya saya hidupnya di Malang, kuliah S1 di UIN Malang lama, S2 di Jogja, balik lagi ke Malang, tinggal di kemudian saya di Madura setahun 2012, balik lagi ke Malang. Baru terakhir saya pekerjaan saya di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam alias ini sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekitar sudah 11 tahunan lah saya mengabdi di kampus tersebut. Dan baru tahun 2017 itu saya diterima beasiswa MORA 5.000 doktor. Dan itu sudah berkali-kali saya ikut daftar beasiswa itu. Kalau kurang lebih dari 3 kali, 4 sampai kali saya daftar itu. Dari Kemenak, dari LPDP, saya gagal terus. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu saya lulus dan kebetulan studinya di UIN Wali Songo. Jadi itu. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan pengalaman saya itu tidak harus semuanya ditiru karena juga saya sebenarnya termasuk mahasiswa paling akhir. Sudah mahasiswa sudah mau di DO itu. Kalau kemarin saya tidak ujian terbuka, itu saya pasti rename. Rename itu berarti penyiaran ke RPL, bisa RPL nanti bisa di DO lah dalam meraih S3 karena sampai 14 semester, 7 tahun itu maksimal. Jadi maksimal S3 itu 7 tahun, 4 semester. Paling cepat itu 3 tahun paling cepatnya, 6 semester paling cepat. Nah, saya harapkan dan saya sangat-sangat berharap kepada teman-teman yang ada di sini bisa selesai sampai 6 semester, yaitu 3 tahun. Jadi jangan tiru yang saya ini, Amin, ya. amin. Kalau masa studi saya jangan ditiru 14 semester itu. Dan saya dulu sebenarnya niat ingin menyelesaikan 6 semester, 3 tahun. Sebelum beasiswa habis, saya niat mau menyelesaikan. Saya sudah ujian proposal waktu itu di semester 5. Semester 5 apa semester 4 saya? Semester 4. Saya sudah ujian proposal.
Gitu. Alhamdulillah. Dan inginnya 2 semester itu saya lanjut kompre tertutup dan terbuka sekjar bisa selesai. Tapi tahun 2019 itu ternyata saya diamanahi jadi ketua Sekolah Tinggi Agama Islam alias ini. Jabatan baru. Sebelumnya kan hanya Kaprodi. Nah, itu yang kemudian bikin saya apa ya? Ya kurang memperhatikan studi saya memang. Apalagi kondisi corona waktu itu. Tahun 2020 kan corona. Padahal 2019 saya sudah ujian proposal disertasi. Terus corona saya nggak ke UIN Wali Songo sama sekali sampai 2 tahun. Sampai selesai corona itu baru saya ke Semarang lagi. Ujian yang kedua kompre. Itu setelah ujian kompre setahun lagi saya baru ujian yang tertutup. Dan pokoknya jaraknya antara ujian ujian proposal, kompre, terus tertutup dan terbuka itu jaraknya jauh-jauh saya. Itu pengalaman saya yang tidak boleh ditiru ya. Saya hanya ingin memberikan informasi itu sebagai ibroh ya, sebagai ini kepada teman-teman. Jadi yang paling penting dalam menempuh studi itu sebenarnya tugas akhir. Kalau tugas akhirnya cepat selesai, nggak nyampe 6 semester, 5 semester selesai. Itu aja. Tapi kalau tugas akhirnya itu kalau S1 skripsi, kalau S2 tesis, kalau S3 disertasi, ini nggak dikerjakan, nggak selesai-selesai, ya sampai kapan nggak bisa meraih gelar doktor tersebut sesuai apa yang diharapkan, dicita-citakan teman-teman. Saya sempat down karena waktu itu saya sudah harus biaya sendiri kan, tentu lebih mahal, beasiswa sudah habis. Saya sempat mau tidak melanjutkan gitu loh. Mas, tapi karena ini adalah beban moral bagi saya kalau sampai gagal ya saya eh, malu, malu kepada institusi, malu kepada Kemenak yang sudah ngasih beasiswa, malu kepada keluarga. Keluarga sudah mengenal saya sudah calon doktor gitu. Jadi ketika beasiswa habis saya 4 tahun itu biaya sendiri. Lebih banyak biaya sendirinya daripada beasiswa. Cuman untungnya beasiswa itu setiap bulannya ada living cost. Living cost itu sekitar 4 juta setiap bulannya. Jadi enak kalau beasiswa yang dari Kemenak Mora itu. Jadi tidak hanya bebas SPP tapi juga ada living cost sejumlah 4 juta. Tapi karena saya itu double ada beban tugas yang juga yang saya beban amanah sehingga tidak tepat waktu, selesai tepat waktu. Nah, itu jadi itu pengalaman saya. Awal saya masuk tahun 2017, lulusnya kemarin Juli 2024. Jadi pas semester 14 akhir. Karena besok ini kan sudah masuk semester ganjil ya. Semester genap kemarin. Nah, terkait dengan perkuliahan ya, ini belum masuk ke nanti diskusi terkait dengan mata kuliahnya juga. Perkuliahan itu tergantung dosennya. Dosen yang menjadi pengampu mata kuliah. Nah, yang saya sarankan kepada teman-teman kalau komunikasi dengan dosen, jangan sampai dosennya merasa tersinggung, merasa diatur-atur. Pak, kita bisanya pokoknya hari ini, jam ini. Gitu. Nah, itu pasti tersinggung dosen itu. Merasa atur dosen, bukan gitu. Tapi pada dasarnya bisa dikompromikan, bisa dikomunikasikan. Jadi enak penyanyi ini harus butuh ahli komunikasi. Semua orang bisa komunikasi kan, termasuk saya sendiri pun tidak bisa komunikasi dengan dosen itu. Jadi dipasarkan kepada orang yang bisa ngelobi-lobi, yang bisa komunikasi, itu sehingga ketemu yang menjadi harapan apa, dosennya seperti apa itu enak. Dan teman-teman masih bisa online dan offline. Kalau saya dulu bisa online, harus tetap muka. Saya tidak tinggal di Serang, jadi saya PP minggu sekali, saya itu 2 kali. Nah, seminggu sekali itu saya ke Semarang dalam 1 minggu. Jadi empat itu sebulan ya. Itu gitu terus ya.
sampai semester 3. Sampai semester 3. Tentu biaya 4 juta itu living cost habis di transportasi, penginapan. Tidak dinikmati dibuat beli apa, enggak ada. Jadi habisnya untuk transportasi itu. Nah, itu jadi kalau teman-teman lebih bersyukur, alhamdulillah, bahkan kayaknya lebih banyak kepada online-nya ya, pembelajarannya itu daripada offline-nya gitu. Kalau online full enggak mungkin kan. Tapi kalau offline full pun juga tidak memungkinkan karena teman-teman dari berbagai daerah kan. Dari berbagai daerah dan mungkin kesibukannya juga macam-macam, masih ada yang jabat mungkin, ngajar aktif dan lain sebagainya. Sehingga kalau kalau offline full itu harus tinggal di Semarang gitu. Atau PP. Kalau PP tentu banyak biayanya. Karena saya sekali ke Semarang itu kalau 500 lebih gitu. Belum penginapannya, makannya dan lain sebagainya itu, transportasinya 500-an habis saya gitu. Jadi itu. Jadi perkuliahan disyukuri teman-teman itu bisa daring dan bisa luring. Bisa online, bisa offline. Kalau saya enggak. Sehingga itu mempermudah bagi teman-teman untuk apa ya? Menghemat tenaga, materi, ya, uang. Uang itu nanti pasti juga ketika di akhir-akhir mau selesai, mau nggak mau juga pengeluarannya juga bertambah gitu. Kebijakan apa ya, ujian terbuka itu saya kan nggak paham secara detailnya ya. Kalau kemarin yang disampaikan seperti apa, karena saya beda dengan jenengan beasiswanya. Saya beasiswanya full, sedangkan jenengan beasiswa mandiri sebenarnya, beasiswa kerjasama 50%. Saya kurang paham apakah nanti di ujian terbuka itu masih ada biaya yang besar atau enggak. Tapi saya yakin tidak besar biayanya. Saya yakin tidak besar. Jadi ya sedikit lah. Kalau saya tahu dari teman-teman saya yang dari kampus lain itu, S3 itu biayanya sampai 50 juta gitu kadang-kadang. Karena kan biaya prasmanannya, ngundang orang-orang banyak, bayar ngasih souvenir ke penguji-penguji. Total semuanya 50 jutaan gitu. Saya yang dengar-dengar dari teman-teman itu. Tapi yang saya alami enggak. Yang saya alami kemarin itu saya bayar 10 juta, 10 juta 150. Itu biaya apa? Prasmanan itu, makan-makannya, terus biaya apa? Souvenir, penguji eksternal, terus kemudian apa ya? Ya syuting. eh, Kalau ketimbang saya tahu dengar dari teman-teman saya, ada yang 50 juta, 30 juta, bahkan ada yang bilang 100 gitu. Nah, itu saya nggak paham itu kok sampai segitu. Kalau beasiswa tepat waktu, ya kalau seandainya saya beasiswa tepat waktu, paling nggak nyampe 10 juta saya. Paling hanya bayar penguji eksternal saja. Penguji eksternal dan mungkin ya souvenir-souvenir lah. Ngasih kenang-kenangan kepada penguji-penguji itu. Paling nggak nyampe 5 juta juga. Paling gitu. Saya kan nggak tahu karena saya memang sudah selesai beasiswanya kan. Jadi yang saya tanggung ya itu yang kemarin itu. Jadi jangan boros di awal teman-teman itu, harus hemat tenaga, hemat biaya juga, nabung untuk nanti terbukanya. Teman-teman saya harap semuanya di sini kan pasti inginnya tepat waktu kan, 6 semester. Jadi perkuliahan itu hanya tatap muka itu hanya 3 semester maksimal. Semester 1, semester 2 ini sudah pencirian, semester 3 ini sudah tambah sedikit. Ada namanya istilahnya apa ya? Nyantrik. Kalau bahasa di Win Wali Songo itu nyantrik. Nyantrik ini di semester 3 ini konsultasi pribadi antara dosen dengan mahasiswa terkait dengan rencana apa ya? Penelitiannya apa? Disertasinya apa? Itu komunikasi ini sedikit kalau mata kuliah semester 3. Yang banyak itu yang full di semester 1 dan semester 2, semester 3. Kemudian untuk
strategi supaya tepat waktu ya, supaya tepat waktu pas ya selesai 6 semester itu 3 tahun. Di semester 3 itu sudah harus ada proposal, sudah harus ujian proposal di semester 3. Paling akhir ya paling terlambatnya semester 4 lah. Itu kalau saya belajar dari teman-teman saya yang lulusnya tepat waktu, yang memang orangnya ulet, saya lihat itu, dan saya lihat memang fokus fokus kepada studinya. Baik itu yang di UIN Semarang dan juga di UINSA Surabaya. Ada 2 teman saya itu satu angkatan, yang satu kampus juga, yang kuliahnya di UINSA. Dan kedua-duanya lulus tepat waktu. Itu saya belajar dari mereka, saya melihat dari mereka itu kenapa kok bisa lulus tepat waktu, sedangkan yang lainnya kebanyakan mayoritas mahasiswa S3 itu nggak lulus tepat waktu. Teman-temannya itu juga saya tanya, lulus tepat waktu sampai yang beasiswa itu. Hanya saya, bilangnya gitu teman saya yang satu kampus itu. Hanya saya yang lulus tepat waktu. Dan memang teman saya itu pinter dan juga ulet. Apa ulet itu? Ya konsentrasi terus, betul. Bahkan istrinya diungsikan katanya. Istri saya tak ungsikan ke rumah mertua dulu. Jadi saya seperti ngekos. Jadi kerjanya ngetik, tidur, makan, ngetik lagi, tidur, makan lagi gitu. Sampai 1,5 tahun, 3 semester itu. Sehingga dia betul-betul memang selesai tepat waktu. Nah ini yang harus dicontoh. Jangan nyontoh saya. Contohlah teman saya ini yang lulus tepat waktu. Semangatnya kayak gitu. Karena kalau tidak semangat, kalau hanya sekedar pengen status sebagai S3 ya, yang penting status saya masih S3, guys. Saya bisa kemana-mana nyampaikan, ini saya butuh penelitian, butuh dana. Kalau saya masih S3, ya nggak selesai-selesai. Hanya KTP-nya. Tapi kalau ulet memang benar-benar ini, itu selesai. Insya Allah selesai. Saya yakin, seyakin-yakinnya selesai. Apalagi teman-teman syekh-syekh yang di sini ini juga, saya lihat insya Allah dengan yakin saya itu punya semangat yang luar biasa. Kalau nggak semangat, nggak mungkin terjadi pertemuan ini. Kalau nggak semangat. Karena ini saya melihatnya yakin, wah teman-teman semangat ingin selesai tepat waktu. Makanya saya senang. Saya dukung. Jangan seperti saya. Ini contoh buruk kalau saya itu. Kalau teman saya itu yang di UIN Wali Songo, teman saya sama, ulet juga gitu. Meskipun ujian proposal misalnya, ujian proposal nggak lulus, langsung bulan depannya lagi ngajukan lagi gitu. Daftar lagi ujian proposal. Jangan kemudian ujian proposal nggak lulus, waduh saya bingung saya. Waduh, stres, nggak ada wes, akhirnya mandek lama nggak lama itu. Enggak selesai kayak gitu. Jadi pantang pantang itu yang kendala yang kadang-kadang kan gitu. Pembimbingnya ini sulit ditemui gitu misalnya, atau pembimbingnya ini, itu bukan alasan sebenarnya itu gitu. Kalau alasan itu nggak bisa diterima gitu. Jadi harus dari teman-teman sendiri, bukan dari pembimbing, dari promotor, dari teman-teman. Kalau ketemu pembimbing revisi, besoknya lagi, 2 hari lagi atau 3 hari lagi ketemu lagi, visi lagi. Karena kalau setelah ketemu itu kan pasti mudah diingat, malamnya langsung dikerjakan kan. Oh, pembimbing mau ini, malamnya langsung dikerjakan, mudah ingat. Jangan bimbingan hari ini, kemudian direvisi, dikerjakan sudah 1 minggu setelahnya. Nah itu. Wah itu nggak selesai kalau gitu. Jadi memang disertasi ini beda dengan skripsi, beda dengan tesis. Kalau kita skripsi dan tesis kan sudah pengalaman ya. Teman-teman belum mengalami disertasi. Nah, saya yang sebagai orang yang sudah pernah mengalami mengerjakan disertasi, memang berbeda. Meskipun secara metodologi, secara ini semuanya sama sih, tapi kualitasnya ya berbeda lah. Tapi ada juga yang bilang disertasi kelas skripsi gitu. Ada juga yang bilang gitu. Ada juga ini skripsi tapi kok kelasnya seperti disertasi gitu. Ya kalau kita ingin ingin membedakan apa bedanya skripsi, bedanya tesis, bedanya disertasi, tentu teman-teman yang sudah jadi dosen, sudah sering ngajar
nguji skripsi paham saya rasa gitu. Jadi ini memang butuh keuletan. Intinya mengerjakan disertasi itu butuh keuletan, niat yang sungguh-sungguh, niat ingin cepat selesai tepat waktu. Apapun yang terjadi gitu. Jadi apapun yang terjadi. Misalnya yang terjadi kok saya gagal di ujian ini, ya jangan menyerah, daftar lagi, ujian lagi. Tidak mungkin ujian itu sampai 3 kali nggak lulus, itu tidak mungkin gitu. Ada teman saya juga gitu, dia nggak lulus, gagal di ini, langsung daftar lagi, gagal di ini, daftar lagi gitu, sampai dia lulus tepat waktu gitu. Jadi itu pengalaman dari teman yang saya ketahui gitu. Jadi, nah kemudian selanjutnya terkait dengan apa ya, eh, ujian ya, ujian ujian ketika ujian ya, ketika ujian itu yang uji itu kan jumlahnya 7 orang ya. Kalau proposal itu 7 orang, kalau kompre 5 orang, tertutup 7 orang, terbuka 8 orang jumlah penguji. Ini pasti ada orang penguji yang baru dari penguji sebelumnya. Ada yang sudah lama. Misalnya penguji proposal disertasi A, B, C, D, E, F, G gitu. 7 orang. Nah, ke ujian tahap selanjutnya pasti ada yang berbeda. Nggak sama lagi. Nggak sama semuanya gitu. Ada yang berbeda. 1 atau 2 orang yang berbeda gitu. Sisanya itu sama seperti penguji proposal. Tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini supaya apa ya? Ada perspektif baru ya. Ada masukan-masukan yang baru yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena tujuannya disertasi itu kan semakin banyak yang ngoreksi, yang membaca, maka disertasi itu semakin bagus. Kalau skripsi kita sudah ngalami kan, kita semua sudah ngalami skripsi itu pengujinya, pembimbingnya maksud saya, pembimbingnya itu 1 misalnya, pengujinya 2, 3 semuanya kan. Tesis juga gitu kayaknya, tesis itu paling ya 4 atau 5 gitu. Nah intinya jumlah penguji itu supaya lebih banyak yang membaca si disertasi kita dan lebih banyak yang tahu gitu loh. Oh ternyata ini kurangnya di sini. Nah kekurangan itu bukan berarti ini, tapi dalam rangka untuk supaya lebih baik gitu. Bukan berarti mempersulit, tidak. Jangan berpikiran bahwasanya ketika ujian itu ada dosen yang misalnya yang sangat ini ya, sangat kritis ini terus kemudian mempersulit. Enggak. Itu dalam rangka untuk supaya kita itu lebih baik gitu. Jadi itulah jumlah dari waktu ujian disertasi itu ya. Jadi kalau kita itu sebenarnya bersyukur daripada kampus-kampus lain. Kampus-kampus lain itu ada 5 tahap ujiannya itu. Ujian disertasi itu 5 tahap. Verifikasi, proposal, ada yang istilahnya seminar hasil, terbuka. Di UIN Surabaya itu 5 tahap. UIN Wali Songo 4 tahap. Langsung proposal, kemudian langsung kompre. Kompre ini semacam seminar hasil lah. Nanti bentuknya itu dalam berbentuk tulisan jurnal ya, yang siap tulisan dijurnalkan itu. Baru kemudian tertutup dan terbuka. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman itu disertasinya itu sudah duluan, sudah selesai duluan. Jadi enak. Jadi semester 3 itu tinggal konsultasi, tinggal memperbaiki kekurangannya apa, yang harus diperbaiki apa. Kalau disertasinya sudah selesai. Dan saya sarankan, ya kalau saya sendiri ya, saya pribadi, karena saya memang S2 itu tema tesis saya, penelitian saya itu terkait dengan perkawinan anak, pernikahan dini. S3 juga terkait dengan pernikahan anak. Itu lebih baik, karena nyambung kan. Kalau S1 saya nggak nyambung memang. S1 saya mengkaji berjabat tangan dalam akad nikah.
Jadi jabat tangan dalam akad nikah itu saya teliti, saya kaji jadi skripsi gitu. Jadi judulnya jabat tangan dalam akad nikah, studi sosiologis menurut pandangan makna makna berjabat tangan dalam akad nikah itu menurut para penghulu. Kenapa kok harus berjabat tangan? Padahal di dalam hadis, di dalam Al-Quran, dalil-dalil tidak ada yang tapi berjabat tangan itu sudah biasa dilakukan dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu. Itu yang menjadi kegelisahan akademik saya waktu S1 skripsi. Nah, S2, S3 itu diharapkan ya kalau bisa disertasinya itu tidak beda jauh dengan tesis supaya lebih menguasai aja gitu, lebih menguasai dan lebih mengalami ini. Tinggal mungkin yang dibedakan nanti apakah metodologinya yang beda. Kalau saya kemarin S2 tesis itu menggunakan pendekatan psikologis karena yang saya teliti subjeknya itu adalah orang yang menikah di bawah umur tersebut, anaknya gitu. Perspektif anaknya. Jadi tinjauannya pendekatannya psikologis. Nah, karena ini S3 yang saya teliti itu adalah orang tuanya. Orang tuanya itu terkait bagaimana perlindungan dan tanggung jawab orang tua, ada nggak perlindungan dan tanggung jawab dari orang tua itu menggunakan kata terminologis. Jadi tinggal itu aja, tapi temanya tetap sama saya, perkawinan anak. Jadi teman-teman mungkin nanti gitu. Hanya itu saja mungkin sedikit ya yang bisa sampaikan, kurang lebih sama. Ini sudah eh, nggak kemana-mana saya gitu. Ya ngobrol-ngobrol aja saya itu, nggak ini. Mungkin selanjutnya ya kita sharing aja lah, kita tanya jawab itu. Kalau dengarkan saya terus kan mungkin ngantuk Baik. teman-teman ini. Ya, Gitu. ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai terkait semester 2 ini kan kita ada mata kuliah penciri ya. Nah itu Iya. kira-kira seperti apa dari pengalaman antum? Oh gitu. Iya. Jadi mata kuliah penciri itu sesuai dengan konsentrasi dari teman-teman, minat teman-teman. Pada dasarnya studi Islam itu memang kan sangat luas ya. Sangat luas sekali dan yang membedakan konsentrasi itu, penciri itu kepada eh, yang lainnya ya, itu ya disertasi sebenarnya. Yang diakui keahlian kita, kalau kita nanti mau jadi profesor, ya, yang dilihat itu adalah karya tesis, ya, karya disertasi maksudnya, karya disertasi dengan karya-karya setelah disertasi. Harus satu ini gitu, nggak boleh nggak linier, harus linier antara karya disertasi pasca S3 gitu, karya-karya yang dihasilkan setelah S3 tersebut tidak jauh beda dengan disertasinya. Itu sebenarnya sih. Kalau masalah secara mata kuliah yang lebih detail lagi ya terkait dengan pencirian, saya mohon maaf saya kurang paham juga karena itu yang menjawab harus dari pihak pasca kan gitu. Tapi yang saya tahu, sang pengalaman saya itu karena saya konsentrasinya hukum keluarga, di semester 2 itu saya ada mata kuliah munakahat pernikahan. Jadi hukum pernikahan di Asia Tenggara misalnya gitu. Itu ada karena memang hukum keluarga kan. Kalau seperti hermeneutika, kemudian apa apa istilahnya, yang metodologi penelitian itu kan umum sebenarnya. Nah, kalau yang saya alami ya begitu, pencirian itu di semester 2 itu saya ada mata kuliah terkait dengan psikologi keluarga. Nah, mata kuliah psikologi keluarga itu ada. Kemudian hukum perkawinan ada. Kemudian apa lagi itu? Yang dua yang saya ingat itu pencirian yang memang khusus kepada ini saya. Tidak banyak memang pencirian itu. Dan ya yang paling penting teman-teman itu nanti disertasinya itu sesuai dengan bidang keahlian teman-teman semua, minatnya teman-teman semua. Kalau di pendidikan ya pendidikan misalnya. Kalau di dakwah ya dakwah. Kalau di komunikasi, komunikasi Islam ya komunikasi Islam. Tergantung temanya itu karena penting sekali dalam menentukan
tema disertasi ini akan menentukan karir ke depannya kalau misalnya nanti jadi profesor. Kalau disertasinya nggak sesuai dengan minat dan keahlian kita dan ini, ya kita bingung nanti mau berkarya setelah itu kan bingung gitu tuh. Apalagi mohon maaf ya kalau misalnya disertasinya dibuatkan orang lain. Sudah sesuai keahlian sama wes, yang penting disertasi itu selesai gitu. Nah, itu bingung nanti ketika kedepannya mau profesor gitu loh. Karena memang bukan bidangnya, apalagi belum nanti ujiannya, dibantai pasti ujiannya gitu. Tapi kalau dibantu dibimbing, bimbing diskusi ya, oh ini begini, gini, gini, ini. Mungkin kalau ke promotor kan sungkan kan, mau diskusi, mau anu kan. Kalau ke saya siap nanti, mungkin misalnya saya bantu diskusi, oh ini kurang ininya ini, enak. Kalau ke teman sendiri itu enak. Misalnya jenengan punya teman di kampus lain sudah doktor, satu satu konsentrasi dengan jenengan, satu ini. Nah, itu enak dibuat diskusi, dibuat bicara. Saya begitu. Kebetulan juga teman saya ada yang jadi hakim PA. Saya diskusi dengan teman saya yang hakim PA itu, yang di UIN Surabaya itu sama hukum keluarga, saya juga diskusi. Jadi itu lebih banyak diskusi kepada teman daripada promotor gitu. Mungkin kalau promotor kan sungkan gitu. Tapi kalau ke promotor tidak apa-apa juga. Itu jadi terkait pencirian itu tidak banyak memang yang saya tahu. Yang Bisa saya tahu jadi itu bisa jadi nanti kelas ya kita berbeda ya. berbeda Kelas kan, eh, disertasinya juga berbeda-beda sesuai judulnya gitu. sesuai sesuai apa namanya? Ya konsentrasi kita lah bahasa gampangnya gitu ya. Iya, iya. Ya bisa jadi nanti gini, kan di data nanti itu ya. Ya. Beda kelas lagi gitu. Misalnya Oh. yang ini konsentrasinya ini dikasih dosen yang di bidangnya itu, di bidang mata kuliah itu gitu. Kalau Karena untuk kemarin juga yang kalau saya untuk alami itu yang dari Falak itu juga ada yang masuk ke ini, ke kelas kita. Kelas kita ada yang masuk ke kelas Falak gitu. Karena mata kuliahnya itu sama gitu. Jadi di situ. Iya kalau untuk gitu. Silakan. kalau untuk teknis pengisian di KRS-nya itu yang kontrak kelas itu nanti diplot dari kampus atau kita yang milih itu. Kalau di semester 1 kemarin kan kita otomatis ya, yang di Wali Siadik itu Ah, Sat. ah, ah, Yang di ya, Wali Siadik ya, ya. Mm, itu nanti dari kampus yang menentukan atau kita sendiri yang memilih. ya. Pengalaman saya dari kampus yang menentukan. Oh, sudah dari Gitu. kampus ya. Kalau saya lihat jadwal yang dari kampus gitu. Jadi memang dari kampus yang menentukan itu. Oh, Kita tidak seperti S1 ya. Kalau S1 kan masih milih ya dosennya siapa, mata kuliahnya apa. Gitu. Kalau S2, pengalaman saya dulu S2 2008 di Jogja, Uinsuka, karena S2-nya saya kan di Uinsuka. Itu juga sama, sudah apa paket istilahnya. Sistem paket. Jadi kita tinggal nerima jadwal aja dari pasca, kita masuk aja gitu. Nah, bisa jadi kan nanti kita dicampur dengan yang ini gitu, yang dari oke. kelas lain gitu, dari kelas lain. Kalau dosen tetap Makanya nanti kan di data itu peminatannya apa saja. oh gitu. Dosen 2 orang ya tetap ya semuanya ya. Setiap mata kuliah itu 2 orang Ya ada atau yang 2 orang, ada yang 1 orang. oh gitu. Pengalaman teman-teman gimana? Yang main semester 1 2 orang semua? Ya, kalau semester 1 kemarin ini kan 2 orang semuanya ini. Hmm. Ya saya kemarin ada yang 1 orang dan juga ada yang 2 orang. Kalau saya itu sama, yang penting tatap mukanya itu maksimal 16 kali. Ya. 16 kali itu 4 dikurangi UTS dan UAS. Jadi mungkin ya 14 kali lah gitu. Iya. 16 itu secara ini. Dan nanti mungkin kalau yang dosen pertama itu 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan, dosen keduanya 7 kali pertemuan. Tidak masalah kalau itu. Malah tambah lebih enak sebenarnya kalau dosennya ada 2 itu. Kalau satu ya juga enak juga, karena kalau satu komunikasinya kan lebih mudah ya. Kalau S2 kadang-kadang kalau 2 ya lebih ini mungkin. Hanya itu aja ya untuk terkait ini. Terkait apa lagi?
Silakan. Pak Falihin silakan. Iya Pak, untuk ini kan perkuliahan kita mulai tanggal 12 Agustus ya Pak. Nah, Iya, iya. untuk penciri ini kan di situ ada beberapa pilihan. Yang salah satunya adalah mengambil mata kuliah di UIN Wali Songo, kemudian mengambil mata kuliah di iya iya iya, mengambil mata kuliah di apa namanya di kampus lain, kemudian sama nyantrik gitu. Nah, itu tuh Pak Sabar ini ya kita nunggu arahan apa memang kita mengajukan ke ini sih ke kampus gitu bagaimana pengelolaannya yang itu tuh. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin kalau seperti itu ya, bisa langsung komunikasi dengan pihak pasca, direktur paskanya yang lebih paham. Jadi ini harus gimana? Apakah harus atau kita sistem paket gitu. Kalau pengalaman saya dulu sistem paket gitu, saya nerima jadwal keluar yang dari pasca ya itu ya saya yang masuki gitu. Jadi tidak milih saya. Karena memang saya satu paket beasiswa sama-sama satu konsentrasi. Kalau Kasusnya beda kan dengan ya saya kan. kalau- Kalau makanya tadi saya tanya teman-teman ini satu kelas apakah sama-sama satu konsentrasi atau enggak beda. gitu. Kan saya tanya itu. Iya. Nah, oleh karena itu, jadi teman-teman enaknya komunikasi langsung ke Prof. Muhyid. Prof. Muhyid beliau enak orangnya. Beliau terbuka, suka guyon juga beliau itu. Jadi enak gitu. Jadi, Prof, ini gimana, Prof? Nanti seperti apa ya kita ngikuti aja. Gitu. Ngikuti. Jadi lebih pas kalau teman-teman komunikasi dengan direktur pasca atau paling tidak adminnya Bu Umi bagi akademik apa ya staf pasca paling tidak, tapi lebih ini lagi kan kepada kalau kebijakan sih sebenarnya ya langsung kepada direktur paskanya kalau kebijakan, tapi kalau sistem kayak gitu tuh lebih pas mungkin ya bagian apa staf itu administrasi itu lebih paham lebih ngerti gitu. Teman-teman kuliah semester 1 kemarin, berapa kali ke Semarang itu? Offline-nya, Sampai kira-kira? 3 ya? kali. 3 Tiga Kok kali. 6? Kok lah ada yang bilang 6, ada yang 3, kok beda-beda? jauh ya. Kan sama ini sama orientasi Jangan itu. dihitung. Jadi Di- si ujian itu jangan dihitung. Anggaplah itu udah ini. Jadi paling tidak dalam satu semester bulan ya, satu semester aktifnya aktif perkuliahan bulan itu misalnya kalau 1 bulan sekali aja ke Semarang itu kan 4 kali. Nah, gitu. Atau kalau 2 minggu sekali, Dosen pertama kemarin 2 kali, 3 kali gitu. ekstra sama satu mata kuliah aja yang datang. Terus untuk Nah, dosen kedua itu cuma 1 kali aja. Ya, jadi yang 3 penting kali. komunikasi. Jadi ada komunikasi dengan penguji. Kalau saya melihat ya yang seperti apa ya jadwal itu ya, kemudian penjurusan itu bukan suatu hal yang apa ya problem lah, bukan suatu hal yang problem dengan jadwal dan penjurusan itu. Yang penting teman-teman konsentrasi kepada disertasi itu aja. Dan kalau yang bisa sekarang disertasinya berarti Pak. itu sesuai dengan iya yang sekarang Iya sejak semester sekarang tuh udah 2 mulai konsentrasi itu. ya terserah. Jadi lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu. Makanya saya katakan kan lebih baik lagi kalau disertasinya sudah selesai di semester awal misalnya atau sebelum sebelum daftar 3 disertasi sudah ada gitu. Gitu kan. Lebih baik gitu. Ya misal semester ini sudah fokus disertasi gitu. Artinya lebih cepat, lebih lebih baik. Terkait Kalau masalah apa ya istilahnya perkuliahan berapa kali online berapa kali offline itu nggak terlalu ini gitu. nggak Wong terlalu itu ini. bisa disiasati ya misalnya
Yang penting dalam satu semester sampean itu harus 80% apa 90% gitu. Masuk itu. Ke pertemuannya itu loh. Jangan sampai satu semester nggak pernah masuk gitu. Misalnya pas ketika offline ada yang kebetulan ada hajatan, ada halangan, ya nggak masuk kan nggak apa-apa gitu. Gitu. Pas ketika offline-nya. Kalau memang kebetulan ada halangan gitu. Ya kalau nggak ada halangan ya lebih baik hadir gitu. Saya khawatir kalau pas offline nggak ada yang hadir gitu. Satu pun. Nah itu kasihan. Dosennya nanti yang akan ini tersinggung. Wah ini kok bisa ini? Nah gitu. Kalau bisa ketika offline itu datang semua kompak. Ya kalau misal pun ada yang berhalangan satu dua ya enggak apa-apa, enggak masalah kan gitu. Tapi jangan sampai ketika offline mahasiswa yang datang hanya satu dua, yang lainnya enggak hadir gitu. Ya, ini kan sudah dipermudah teman-teman, ada offline, ada online itu. Tinggal teman-teman mulai sekarang ya, mulai sekarang ini kemarin sudah paham kan bagaimana pelaksanaan perkuliahan dalam satu semester kan sudah pengalaman ya, sudah punya pengalaman. Nggak ada beda jauh 2 dan semester 3 gitu. Saya rasa nggak beda jauh dengan semester 1 itu gitu. Sehingga fokus kepada penyelesaian penyusunan disertasi itu, proposal. Misalnya proposalnya digarap dulu. Dan untuk apa ya? Melihat kualitas tulisan kita seperti apa, itu sering didiskusikan, sering dibaca lagi. Jadi misalnya jangan hanya harus ini ya mungkin diteliti lagi lah, dibaca apa yang kurang. Termasuk footnote ya, referensi ini pada teknis juga itu pengalaman. Proposal itu jangan hanya referensinya dari bahasa Indonesia saja. Ada dari bahasa asing, Arab dan Inggris. Wah itu keren. Tunjukkan ini kelasnya kelas disertasi ini. Kelas skripsi ataupun tesis gitu. Jadi ketika proposal itu sebisa mungkin menunjukkan kualitasnya gitu. Dengan apa menunjukkannya? Dengan referensi rujukan yang kita di proposal itu, yang kita kasih di dalam proposal. Mungkin 30% bahasa Inggris, 30% bahasa Arab, 60%-nya Indonesia enggak apa-apa. Ya syukur-syukur kalau lebih banyak bahasa asingnya, 40% bahasa asing, 50% asing, 50%-nya bahasa Indonesia. Itu pengalaman waktu proses itu. Jadi ketika ini, Mas, ini masih kurang referensi yang berbau dari bahasa asing lah, dari ini bahasa Arab itu lebih bagus. Tugas ya. Jadi tugas kuliah itu kadang-kadang juga berat juga gitu loh. Karena kan bikin makalah kan ya. Misalnya dalam satu semester ini ada 5 mata kuliah. Berarti tugas makalah kita dalam satu semester itu 5 mata kuliah itu paling tidak. Gitu. Jadi kadang-kadang kita gimana mau bikin proposal, tugas saja kadang-kadang nggak dikerjakan gitu. Ah itu celaka itu kayak gitu. Jangan sampai tugas nggak dikerjakan, kemudian nilainya tidak keluar, nanti juga menghambat itu. Gitu. Jadi tugas-tugas dikerjakan, kalau bisa tugas selesai semua, dikerjakan semua tugas-tugas itu kan di awal perkuliahan itu, di awal tatap muka kan sudah ada itu tugas-tugasnya kan, sudah si A ini temanya ini sudah sesuai silabus, itu langsung dikerjakan aja, jangan tunda-tunda nunggu giliran. Nunggu giliran saya presentasi lah, nanti malamnya baru saya garap, jangan kayak gitu. Itu sistem SKS namanya itu. Jadi kalau bisa tugas-tugas sudah selesai semua, sisanya itu digunakan untuk menyusun proposal, menyusun disertasi itu. Gitu. Jadi jangan anggap
nanti teman-teman itu menyelesaikan studi itu, ujian-ujian itu dalam satu semester, kemudian estafet gitu ya, ngerti ya. Ujian-ujian terus itu nggak bisa kayak gitu. Dari teman saya satu angkatan kemarin ada itu yang gagal, nggak sampai selesai karena hanya dalam waktu satu semester dia baru ujian proposal. Jadi ujian proposal harapannya kan estafet. Disertasinya sudah selesai. Disertasi sudah selesai mulai A sampai Z sudah selesai. Tinggal ujian-ujiannya katanya. Nah, ujian-ujian itu mau diselesaikan dalam satu semester. Estafet gitu. Proposal. Setelah proposal ujian tahap selanjutnya. Setelah tahap selanjutnya ujian tertutup. Setelah tertutup baru terbuka. Itu gak nututi. Ya. Jadi ini menjadi warning harapan saya kepada teman-teman, jangan punya niatan saya mau ngejar disertasi itu di akhir-akhir. Tak bisa itu. Karena kadang-kadang kan setelah ujian kan masih ada revisi kan? Butuh waktu. Paling enggak sebulan 2 bulan misalnya. Baru setelah itu ngajukan lagi ujian selanjutnya. Butuh waktu lagi sebulan 2 bulan, maksimal 3 bulan. Ya, kan enggak nututi kan? Waktunya. Sedangkan aktif perkuliahan 6 bulan dalam satu semester itu hanya 4 bulan. Tadi kan saya sudah cerita ke jenengan. Saya ujian proposal itu tahun 2019 sebelum corona. Ujian proposal sebelum corona itu. Ya udah corona itu pas besoknya diumumkan corona. Jadi saya ngerjakan sebelum corona, pas ujiannya itu corona sehingga online saya di Zoom waktu ujian proposalnya dulu itu. Baru ujian selanjutnya itu ini. Jadi jangan punya anggapan ya, sekali lagi ya, jangan punya anggapan merasa mentang-mentang disertasinya sudah selesai semuanya dari A sampai Z, kemudian fokus ujian-ujian estafet dalam satu semester. Jangan. Makanya kan kalau bisa, mulai sekarang ngejarkan ini, nanti semester 3 itu sudah daftar ujian proposal. Sudah bisa daftar ujian proposal. Misalnya ujian proposal gagal, ya jangan menyerah. Usahakan ujian proposalnya ini dinyatakan tidak lulus, gagal misalnya gitu ya. Ya jangan menyerah. Sebulan lagi ngajukan lagi, direvisi apa yang menjadi masukan-masukan penguji itu. Gagal lagi, ajukan lagi gitu. Nah, setelah ujian proposal 2 bulan atau 3 bulan, ngajukan lagi ujian tahap selanjutnya gitu. Tahap selanjutnya. Gagal misalnya, kan masih banyak waktu itu kan. Jadi kalau 3 semester itu kan 1,5 tahun 3 semester itu masih banyak waktu itu. Jadi dikejar terus. Nah, disertasi itu eh, yang bagus itu yang selesai sebenarnya gitu. Bukan yang wah harus ideal ya. Kadang-kadang kita bingung ya, harus ideal disertasi itu. Harus. Iya, ya memang bagus itu, tapi lebih bagus lagi yang selesai gitu. Itu sudah dalilnya itu, dalil dari mana-mana, dari teman-teman gitu. Kemarin kalau nggak selesai-selesai, ya nggak selesai kuliahnya gitu. Jadi disertasi yang bagus itu yang selesai. Misalnya ini ajukan lagi. Nah, semester 3, semester 2 lah. Anggaplah semester 2 ini sudah menyusun disertasi, sudah selesai misalnya disertasinya dalam satu semester ini. Tinggal nanti ujian-ujiannya gitu. Ujian-ujiannya. Itu aja, itu manajemen menurut saya itu manajemen menyelesaikan studi gitu. Jangan seperti saya. Kalau saya yo jangan ditiru gitu. Ya, itu Pak. Jadi eman tenaga dan ini. Untuk Ya gimana? untuk ujian proposal tadi terus sama Nah, disertasi kita itu berkaitan kan temanya atau berbeda? ya Temanya ujian sama proposal atau ya beda ya? Beda berarti. sama. Sama Ya ya? temanya sama. Misalnya terkait judulnya berbeda, hasil revisian dari ujian itu diganti judulnya Mas, lebih pas ini. Ya ya diganti itu, tapi tema isunya ini ya tetap sama gitu.
gitu. Kecuali kalau misalnya nggak lulus, ini nggak layak ini diangkat jadi disertasi, bikin proposal baru gitu. Ya harus bikin proposal baru. Nanti setelah ujian proposal ke ujian selanjutnya ya sama gitu. Jadi kalau misalnya proposal itu sebagai pondasinya ya, kan rencana kan, pondasinya. Nah, nanti ujian selanjutnya itu sudah gambaran ini, sudah jadinya gitu. Sudah kalau bisa sudah jadi, selesai ujian kedua itu. Kalau ujian proposal mungkin bolehlah masih proposalnya saja dulu. Nah, ujian kedua kompre itu kalau bisa itu sudah jadi, sudah selesai semuanya dari A sampai Z. Gitu. Itu yang perlu catatan ya. Jadi catatan dari saya ke teman-teman itu, ujian tahap kedua kompre itu disertasi sudah harus selesai semua, mulai A sampai Z. Sehingga tertutup, terbuka itu lebih mudah. Gitu. Paham? Karena nanti di kompre itu sudah nggak ditanya metodologi lagi. Kalau ujian proposal kan yang ditanya kan latar belakangnya apa, metodenya apa, misalnya gitu. Fokus penelitiannya apa ini, gitu. Terus kontribusi penelitiannya apa? Kan hanya itu aja yang ditanya kan. Tapi tahap 2 ini sudah substansi. Substansinya yang ditanya itu. Oleh karena itu disertasi sudah harus selesai semua. Mulai A sampai Z. Baru nanti tertutup terbukanya mudah itu. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi mulai sekarang wis semangat harus niatkan mengerjakan itu. Karena kalau hanya perkuliahan itu kata saya itu hanya inilah yang penting teman-teman ngerjakan ini aja lah, ngerjakan tugas presentasi itu, tugas makalah itu. Kalau 5 mata kuliah berarti 5 makalah gitu. Nah, itu kan makalah kan paling enggak ya 15 sampai 20 halaman kan? Kalau 15-20 dosennya halaman. kalau dosennya 2 jadi 10 makalah. Oh, kalau kalau sama-sama bikin ini, sama-sama bikin apa? Makalah. Bikin makalah gitu. Tapi enggak, biasanya saya dua dosen itu tidak dua-duanya makalah. Satu dia ngasih ini materi, satunya makalah. Biasanya gitu pengalaman saya. Atau kalau pengalaman teman-teman gimana kemarin? Di kita Dua-duanya dua-duanya, ngasih Pak. Dua-duanya. ngasih tugas makalah. Ada Iya. dua-duanya seperti itu, ada juga yang enggak sih. Ada yang cuma Tapi satu enggak dosen. semua kan ya? Enggak Nah, enggak semuanya. semua. Iya, iya. Ya, alhamdulillah kalau enggak semuanya itu gitu. Jadi enggak apa-apa, yang penting itu aja. Nah, jangan sampai tugas-tugas itu diabaikan. Nanti nggak dapat nilai. Teman-teman mau ngajukan ujian proposal, itu kan sudah harus nilainya harus keluar semuanya kan? Kan repot juga teman-teman. Kalau kemudian nanti kuliahnya itu terbengkalai, nggak ada nilainya misalnya gitu, karena jarang masuk, nggak ngerjakan tugas, tugas makalahnya nggak dikerjakan, itu pasti nilainya nggak keluar. Sehingga ketika ngajukan ujian proposal, itu harus minta nilai semuanya harus selesai, harus beres gitu, semua nilai itu. Nggak boleh ada nilai yang tidak keluar itu. Itu syarat untuk ngajukan ujian proposal. Jadi gitu ya. Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman Saya, yang lain. Pak. Pak Sabar Ya. masih saya, Pak. Ahmad Farihin ya. Iya, Pak. Ini Pak Nah, terkait masalah pembiayaan yang di akhir itu yang tadi kisaran 10 juta itu kan kita digembar-gemborkannya tuh flat ya. Itu tuh masih iya, iya. termasuk itu yang dibayarkan ke kampus apa memang itu mah biaya lain-lain aja gitu. Kalau sepengetahuan saya waktu sosialisasi Pak Direktur itu dengan ujian-ujiannya. Jadi bayar 5.500.000 itu dengan ujian-ujiannya, biaya ujian-ujiannya. Berarti kan sudah ditanggung kan, sudah gak ini. Ah, saya nggak paham realnya ya nanti ya detailnya seperti apa, karena kan belum mengalami kondisinya kan berbeda dengan saya dengan yang teman-teman itu. Tapi saya yakin tidak banyak biayanya. Meskipun itu ada. Kemarin Pak Direktur juga ya menyampaikan juga, ya adalah tambahan biayanya tapi tidak banyak, hanya sedikit. Apa itu mungkin untuk penguji eksternalnya gitu. Mungkin kalau cuma penguji eksternalnya kan paling berapa kan gitu. Gak nyampe ini. Atau mungkin
prasmanannya mungkin ditambahi gitu. Karena dari kampus hanya menyediakan 20 peserta gitu. Jenengan ngundang lebih dari 20 peserta. Lebihnya itu mungkin nambah jenengan. Mungkin gitu anggapan saya ini masih anggapan saya sementara. Karena yang berat ujian terbuka itu biaya prasmanan itu. Prasmanan, kemudian honor ya, honor penguji-penguji. Kalau honor penguji ditanggung mahasiswa, ada 7 penguji misalnya. Kalau dikalikan satu saja sudah 7 juta itu. Satu penguji kalau ditanggung oleh mahasiswa. Tapi kayaknya itu nggak ditanggung oleh mahasiswa, sudah ditanggung oleh kampus. Yang ditanggung mahasiswa paling yang eksternal gitu. Jadi nggak banyak lah, nggak banyak. Tapi tetap harus nyelengi nabung, menyiapkan Siap-siap. itu, siap-siap gitu. Kemarin teman-teman kan di awal kan juga ada biaya-biaya lain kan. Jadi biaya-biaya seperti matrikulasi misalnya, biaya pendaftaran, biaya. Tapi setelah itu kan enggak. Semester 2 bayarnya 5.500.000, semester 3 juga gitu, sampai seterusnya. Enggak ada biaya lagi. Ya sudah 5.500.000 itu. Tinggal mungkin nanti di akhir itu. Enggak banyak gitu. Insya Allah enggak banyak, saya yakin enggak banyak. Kalau yang Gitu. matrikulasi yang kemarin itu kapan biasanya, Pak? Apa tidak? Ya, kan ada mata kuliah ini kan, matrikulasi. Apa itu istilahnya? Intensif bahasa itu, Arab Inggris itu. Ada. Oh, gitu. Di semester berapa biasanya? Satu kemarin enggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada kemarin. Oh, bisa jadi di semester 2 ini gitu. Oh ya. Bisa jadi Cuma semester 2. bayar kemarin. Iya, bisa Iya. jadi di semester 2 ini. Jadi ada intensif semacam kursus ya, mungkin bahasanya ini kursus Ya. fokus kepada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, semester 3 itu nyantri. Semester 3 itu ada nyantri itu yang kemudian konsultasi untuk itu, memilih promotor, menunjuk promotor, siapa yang mau jadi promotornya. Itu di semester 3 itu. Kalau bisa ya udah enak gitu, semester 3 itu udah selesai, sudah ngajukan ujian proposal. Nah, nanti di semester 4-nya kompre gitu. Semester 4-nya sudah kompre. Semester 5-nya tertutup. Semester 6-nya terbuka. Kan enak itu. Iya kan? Jadi kalau bisa semester 3 itu sudah ujian proposal, semester 4 tahap selanjutnya kompre, semester 5 tertutup, semester 6 terbuka. Selesai tepat waktu. Nah, Amin. itu kalau itu menjadi catatan teman-teman di ini, insya Allah tepat waktu. Dan yang paling penting harus tahan banting, jangan menyerah gitu menurut saya. Jangan baper ya. Kadang-kadang kan iya baper, wong dosennya tujuannya baik kok, sampean supaya begini-begini. Dosen ini kok begini-begini, nggak sesuai misalnya dengan jenengan. Ya salah, harus diikuti yang namanya dosen, promotor, apapun arahannya, apapun masukannya, itu harus diikuti gitu. Jangan menangnya sendiri gitu, jangan merasa kita itu lebih benar, lebih lebih pinter dari dosen dari itu. Sehingga akhirnya wah saya nggak cocok dengan arahan-arahan dosen ini gini nih, seakan-akan mempersulit saya gitu maksudnya gitu. Soalnya nggak benar yang kayak gitu tuh nggak benar gitu. Pokoknya apa yang menjadi arahan dosen, oh gitu ya. Dosen itu yang penting dosen itu ada progres, ada hasil yang misalnya konsultasi hari ini, kemudian konsultasi selanjutnya itu progresnya apa. Ditunjukkan itu. Kemarin Prof saran jenengan ini Prof sudah saya revisi, alhamdulillah sudah jadi begini gitu. Nah itu kan progres namanya itu. Jadi kalau pertama kali konsultasi ada catatan-catatan, di konsultasi keduanya itu ditunjukkan itu catatan-catatannya. Prof, kemarin arahan jenengan begini-begini, Prof. Dan alhamdulillah sudah saya revisi, saya perbaiki jadinya begini. Mungkin ada masukan lain, Prof, gitu. Mohon arahannya, mungkin ada masukan lain gitu. Yang enak pokoknya, jangan kesannya kita itu
harus gini Prof, ini begini Prof gitu. Ya kecuali kalau kita ditanya kenapa kok begini, ya baru kita jawab gitu. Gini Baik, Prof, baik. gini. Gitu Bu ya. Bu Muwahidah tadi mau Silakan. mau Bu tanya Wahidah tadi ya? mana tadi? Iya, Silakan. perempuan. Silakan. Iya. aja. Terima kasih, Pak Dokter. Saya dari kelas ini Kurang berupa jelas. karena Suaranya putus-putus, Mohon Bu. maaf. Suaranya Putus-putus putus-putus. suaranya suaranya. Iya. gini. Sudah gini. Terdengar Masih betul. masih masih putus-putus masih ini. Masih putus-putus. Aduh. Agak Saya Iya. sudah agak Sudah mendengung agak gitu. lumayan. Agak lumayan sekarang ya. terdengar gitu kalau yang gini Pak. Sudah Ya. gini. Ya. Saya saya dari kelas D, kalau teman-teman di kelas Aduh. D. Gini. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, mendengung soalnya. Suaranya putus-putus terus dengung gitu, Bu. Ketik aja, ketik. Oh iya, Ya, boleh tuh. barangkali di kolom chat aja, Bu. Jadi gini aja. Gini. Saya akan bertanya berkaitan dengan tadi kan sudah dapat tahapan gitu, tentang tiga itu besar mungkin semester itu ada di sidang kemudian Kompre. terus buka dan Ya. yang sekitar itu karena gitu untuk kaitkan hal itu syarat dikasih tidak guna. Suaranya mohon maaf Bu ini enggak Iya. enggak jelas. Diketik aja mungkin Bu ya. Gak jelas, Bu. Teman, saya kurang mohon- nangkap saya. Nyun ngapunten nih. Jadi sebentar saya ketikkan saya ini. Iya, diketik aja. Mongga. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan. Farihin. Ada Pak Saiful ini. Pak Saiful, ada Zainullah, Pak Ya, Zainullah. Pak Direktur. mungkin. Pak Direktur Saiful Ah. biasanya nanya biasanya. Alfan. Pak, saya masih Ustaz. ini, Pak. Mau nanya Saya nih, Pak. Saya, Pak. Ya, Ya, Oh, silakan iya. Pak Agus, Agus. Ge. Pak Agus Mubarak. Oke, silakan. Ya, ini kalau penguji yang dari luar itu kalau dari ininya harus profesor atau tingkat doktor juga bisa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang dari luar itu harus yang profesornya sejurusan tuh apa? Kayak gini, saya jurusannya komunikasi penyiaran Islam nih. Nah, harus profesor dari komunikasi juga atau dari jurusan lain? Itu Pak. Baik. Iya, ya. Jadi untuk penguji eksternal itu sebenarnya nggak harus profesor, doktor pun juga bisa, asalkan memenuhi syarat ya, memenuhi ini apa ya istilahnya. Kalau penguji eksternal itu biasanya tergantung pasca ya. Ya kita boleh mengajukan siapa ininya. Yang akan menjadi dosen eksternal. Tapi pasca yang menentukan kadang-kadang. Kalau menurut pasca ini tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, tidak ini, ya ditolak sama pasca. Dicarikan penguji eksternal yang lain, gitu. Jadi kalau terkait apakah harus profesor atau tidak, pengalaman saya kemarin itu ada yang teman saya yang kemarin ujian itu penguji eksternalnya itu masih doktor, belum profesor, ada. Berarti kan tidak harus profesor ya. Nah, terkait dengan sesuai dengan jurusan keilmuan, ya paling tidak ini apa ya? Ya harus itu ya sudah harus sesuai dengan keilmuan juga bidangnya, bidang ininya. Dan itu kita hanya sifatnya ngajukan, misalnya ngajukan A, B, C gitu. Nanti yang menentukan itu pasca. Karena biasanya pasca itu punya pandangan berbeda mungkin ya, punya pandangan berbeda. Kira-kira penguji eksternalnya yang pas ini siapa? Dari kampus mana? Gitu. Dari kampus ini ya, pada kampus ini. Pada dasarnya ya boleh-boleh saja kita ngajukan, meskipun sudah purna tugas ya, sudah pensiun misalnya, sudah gak jadi dosen lagi, sudah profesor, sudah sepuh. Kita ajukan tidak apa-apa. Ya syukur-syukur kalau diterima oleh pasca.
Gitu. Syukur-syukur kalau diterima. Gitu ya. Pak siapa Pak? Pak Agus ya? Bagus. Agus, ya. Terima Nggih, Pak kasih, Agus. Prof. Ya, gitu. Inilah Jadi doa. tadi yang Bu Muwahidah ini Pak Kiai Silakan Bu Mad. Oh, nggih. untuk Chatnya Iya, tak Prof. baca. Lanjut, Pak. Sudah mendengar suara saya. nah Oh ya bagus. ya, lancar. Baru Terkait lancar Sinta ya. 2 Bu ya. Sinta 2 ya. Iya. Oke, dari Sinta 2 itu kapan terbitnya untuk kalau kita menuju sidang terbuka atau tertutup, Pak? Nah, ya. Untuk syarat Sinta 2 itu paling tidak kita mau ujian tertutup. Jadi mau ujian Judulnya? tertutup Iya. itu sudah harus terbit tulisan di Sinta 2. Kalau proposal kompre masih belum. Karena kompre ini biasanya dari kompre ini kan formatnya seperti makalah, seperti jurnal ya. Format jurnal lah. Abstrak apa itu. Nah, itu kemudian nanti disubmit di jurnal Sinta 2. Sehingga ketika jurnal Sinta 2 itu sudah terbit, baru itu nanti ujian tertutup dilampirkan. Gitu. Berarti sebelum ujian tertutup, nggih. Judulnya Ya. harus judul yang di Sinta 2 itu sesuai dengan Ya, disertasi disertasi kita sesuai disertasi dengan kita. disertasi kita ya. Bisa sama Gitu. dengan waktu ujian kompre itu enggak apa-apa. Kalau saya kemarin begitu. ujian kompre itu saya masukkan ke jurnal Sinta 2. Pengalaman saya. Jadi ketika makalah ujian kompre itu saya masukkan kepada jurnal Sinta 2 gitu. Begitu, nggih. Berarti Tidak kan harus untuk terbit persyaratan- sebenarnya. Yang penting Oh, sudah tidak harus submit. Ya, sudah karena kan submit. terbitnya biasanya lama kan, Bu? Sampai Nggih, berbulan-bulan iya, kan. betul. Nggih, betul. Yang penting kita sudah submit dan komunikasi dengan pengelolanya akan diterbitkan sehingga yang dibutuhkan itu LOA istilahnya. Nggih, LOA-nya LOA. dilampirkan begitu, nggih. Itu boleh untuk mengajukan ujian tertutup. Tertutup ya, boleh. Berarti syaratnya itu di ujian tertutup, nggih. Ya, betul, ujian tertutup. Terima kasih. Itu saja. Ya. Ya, Bos. Yang lain monggo silakan. Silakan yang Nggih. lain. Jangan Pak Farihin lagi lah. Mas Nggak Isbat Pak, belum apa-apa, nanya. nggak apa-apa. Pak Farin lagi nggak apa-apa, monggo. Pak Isbat. Ayo. Udah berapa tahun gitu, Pak? Tadi Gimana? Pak Senki Ganti saya. Yang mana ini? yang siapa ini? Baktiar. Oh, iya Pak iya. Bahtiar. Pak Oh, Senki iya, juga iya. angkat tangan tadi nanti setelah Pak Bahtiar ya. Iya. Itu untuk yang sidang tertutup itu yang disidangkan apa juga disertasi kita atau yang lainnya? Maksudnya apa materi yang lainnya gitu? Bedanya apa sidang tertutup sama misalnya sama kompre itu? Mas, seperti itu. Ustaz. Oh, gitu. Makasih, Ustaz. Iya. Terus yang terbuka juga bedanya apa? Jadi kalau kompre itu apa ya? Kalau bahasa lainnya menurut saya itu ingin menguji kompetensi keilmuan kita di disertasi kita. Jadi yang diuji itu adalah kemampuan ya, pemahaman, pengetahuan kita terkait dengan disertasi kita. Dan itu yang di apa ya istilahnya? Formatnya itu format jurnal. Format jurnal kan ada abstrak, ada pendahuluan, ada terakhir itu kesimpulan sampai kesimpulan. Itu yang diuji pada pokok isu-isunya itu apa? Penguasaan materi lah. Bahasanya itu penguasaan materi. Nah, dan itu bagian dari disertasi. Jadi yang diujikan yang berupa jurnal artikel itu adalah bagian dari disertasi. Bisa di bab 2-nya, isi bab 2-nya gitu ya. Atau isi bab 4-nya misalnya gitu. Jadi tergantung nanti teman-teman itu milih yang mana. Ini apakah kepada ke jurnalnya, lebih mengarah kepada ke jurnalnya atau lebih mengarah kepada
materi gitu. Materi isi disertasinya itu gitu. Nah, itu nanti beda, nanti ditanya nanti ketika pas awal-awal itu. Sampai ini mau yang mana ini? Yang mengarah kepada jurnal atau kepada isi dari disertasi itu, pemahaman dari isi disertasi. Biasanya kalau saya lebih mengarah kepada jurnalnya misalnya gitu. Sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah jurnal. Harus sesuai itu dengan kaidah-kaidah jurnal itu. Kalau jurnal kan harus ada abstrak, terus harus ada ya seperti kita nulis di jurnal itu, ada sampai kepada kesimpulan, referensinya apa gitu. Nah, itu nanti diterbitkan di Sinta 2. Jadi bahan materinya yang dikumpulkan ke pasca itu bukan disertasi. Itu kalau kompre gitu ya. Kalau disertasi kan bab 1 sampai bab 5 atau bab 6 gitu. Full ya. Kayak sudah jadi semua. Itu kalau tertutup. Jadi ketika tertutup itu yang diuji adalah disertasi kita mulai bab 1 sampai bab terakhir. Kalau kompre itu bedanya kan hanya bagian kan, sebagian dari isi disertasi, tidak keseluruhan. Kalau tertutup keseluruhan. Nah, bedanya dengan terbuka apa? Nah, terbuka ini sebenarnya hanya sebagai promosi ya, ujian promosi terbuka. Sama seperti tertutup sebenarnya. Kalau tertutup itu tidak disaksikan oleh orang banyak, hanya penguji dan mahasiswa yang bersangkutan. Tapi kalau terbuka ini kan ngundang orang-orang gitu, disaksikan oleh orang banyak gitu. Kolega-kolega kita, keluarga kita, tamu-tamu undangan yang kita itu sebenarnya sama gitu loh. Sebenarnya sama antara ujian tertutup dengan terbuka. Hanya bedanya yaitu kita kalau Audiennya. tertutup nggak ngundang siapa-siapa. Oh, Gitu. gitu. Gitu ya, Pak. Pak siapa? Pak Bahtiar Arif. Pak Bahtiar, nggih. Baik, selanjutnya Buya Zulhendra. Fadal. Itu Ustadz Hengki dulu lebih awal tadi angkat tangannya. Kata beliau antum duluan gitu. Beliau tawadhu soalnya. Iya, ya. Makasih nih para masyayikh nih. Fadal. Ya, enggak. Saya pernah nanya ke Pak Dr. Agus waktu itu, jurnal Sinta 2 kita itu atau Scopus kita itu nggak boleh sama dengan disertasi kita gitu. Apakah benar ya yang ini? Maksudnya nggak boleh sama itu mungkin ya dari segi judulnya ya. Kalau dari maksud dari nggak boleh sama ya judulnya. Jadi kalau pengalaman saya, kompre saya itu beda judulnya. Yang di Sinta 2 itu dengan disertasi saya. Tapi isinya bagian dari pokok-pokok disertasi gitu ya. Jadi kalau judul disertasi saya kan fungsi orang tua dalam perkawinan anak studi fenomenologi kan judul disertasi. Tapi judul kompre yang saya ajukan itu beda gitu. Memang beda. Tapi pada intinya itu bagian dari disertasi kita memang gitu. Bagian. Bukan berarti kita apa ya, disertasi kita perkawinan anak terus kompre kita terkait dengan tema yang lain, enggak begitu juga gitu. Poligami itu misalnya. Poligami misalnya. Padahal disertasinya terkait dengan perkawinan anak. Komprenya kok poligami. Nah, itu kan sudah jauh itu dengan ini gitu. Kalau judul disertasi dengan judul kompre itu berbeda, itu iya, oke, betul itu memang. Karena saya memang kemarin juga gitu, beda. Enggak saya samakan. Karena itu arahnya mau ke jurnal. Kan jurnal kan beda kan. Judul jurnal itu kan lebih menarik lah, lebih menarik peminat pembaca. Tidak yang penting ya apa caranya pembaca itu berminat gitu. Makanya judul kompre saya itu adakah perlindungan dan tanggung jawab orang tua gitu. Nah, itu jadi yang menjadi ini tidak sama persis seperti proposal, seperti disertasi kita gitu. Gitu, Pak. Itu mungkin yang dimaksud oleh Prof Agus gitu. Nggih. Silakan Pak Sandi. Matur suwun, Syekh. Nggih, sami-sami.
izin Pak Sabar. Apa tuh? Jadi yang ditanyakan saya ternyata sama seperti yang ditanyakan Buya. Alhamdulillah sudah sekali terjawab. Terima kasih Pak Masya Allah, Samsul. Masya Allah. Sehati berarti ya. Iya. Iya. Dan selamat Pak Samsul atas promosi doktornya kemarin tanggal Terima 3 kasih. Juli. Barakallah. Meskipun Amin, belum amin. kenal dekat tapi dan beberapa kali disampaikan jangan dijadikan contoh tapi turut senang sekali melihatnya. Barakallah. Amin, amin. Terima kasih. Nggih, nggih. Sama-sama, saya harap teman-teman yang di sini semuanya bisa lulus tepat waktu. Amin, amin. Punya mental baja ya, yang tidak menyerah. Karena pengalaman dari teman saya satu angkatan juga ada yang mungkin mentalnya kurang ini ya, sehingga sampai sakit gitu gara-gara gagal di ujian proposal atau ujian kompre gagal terus kemudian dia kepikiran sakit. Jangan, yang penting itu kesehatan itu penting gitu. Jangan dipikirkan. Gagal itu hal yang biasa maksud saya gitu. Kalau mental baja kita kan wah biasa gitu. Jadi jangan kemudian dianggap pikiran terus waduh gak lulus saya ini, gak selesai disertasi saya ini gini-gini. Gak begitu gitu. Karena itu bagian dari apa ya? Semangat kita, bagian dari supaya menguji mental kita gitu. Gembleng lah Apakah bahasa kita mungkin kayak ya. Cara betul menggemblengnya gitu. gitu ya. Digembleng kita gitu. Ya gitu ya. Ada yang Silakan lain teman-teman. mungkin dari Yang siapa? lain. Tadi silakan. Pak Farhin mau nanya lagi. Oh Pak Fahrul Silakan, silakan. Pak Fahrul aja Pak Fahrul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, untuk ujian proposal, apakah dosen pembimbing itu sudah ditentukan dari pihak kampus atau belum Ustaz? Iya. Kalau yang kedua Ustaz, iya. Isi dari ujian proposal itu minimal berapa bab Ustaz? Terima kasih Ustaz. Gitu. Iya. Terima kasih. Jadi untuk promotor ya, pembimbing itu ketika nyantre itu kita sudah bisa ngajukan. Jadi sebelum ujian proposal. Jadi kita kan bimbingannya, konsultasinya kan kepada promotor mau ujian proposal itu gitu. Jadi harusnya kita ngajukan promotornya dulu gitu. Sudah ada promotornya itu ujian proposal. Sudah pasti ada gitu. Nah, terkait dengan isi proposal itu ya pada dasarnya sama seperti isi skripsi itu kan, skripsi tesis. Yang paling utama itu di bab 1 lah. Sehingga nanti ditambahi metode penelitiannya apa, penelitian terdahulu. Yang paling penting lagi adalah penelitian terdahulu. Itu. Di dalam proposal baik itu skripsi, tesis, apalagi disertasi, itu penelitian terdahulu itu penting. Karena itu untuk membedakan dengan penelitian kita kan. Di mana letak bedanya penelitian terdahulu dengan yang kita lakukan itu. Minimal sama-sama disertasi kelasnya. Ya, itu yang menjadi catatan. Carilah judul disertasi yang mirip-mirip sesuai dengan disertasi jenengan. Jangan yang skripsi atau yang tesis, karena itu katanya promotor saya atau kata penguji itu nggak level. Harus kalau kelasnya disertasi, ya penelitian terdahulu itu harus disertasi juga, paling tidak ada 1-2 gitu. Yang lainnya enggak apa-apa, yang lainnya dari jurnal, dari buku, dari tulisan sumber-sumber yang lain enggak apa-apa. Nah, itu penelitian terdahulu gitu. Tuh kalau isi proposal ya yang perlu dijadikan catatan itu penelitian terdahulu. Kemudian metodenya apa sudah ini. Sistematika pembahasan, hanya itu aja ya paling enggak semester bab 1 itulah gitu. Seperti bab 1 lah kalau ujian proposal itu. Yang lain? Enggak? Cukup Pak Fathul? Cukup Ustaz. Silakan Bapak, ada lagi? Tak terasa sudah hampir jam 9:30 ya. Ya sudah 1 jam nggak terasa ya. Iya. Ya memang kalau kita diskusi ngobrol itu waktu itu seperti sebentar gitu. Padahal kayaknya baru sebentar. Ya mohon maaf nih nggak ada keluar suguhannya ya. Oh enggak apa-apa,
Semoga barokah pertemuan ini, kita Ya, silaturahmi. insya Yang Allah. paling penting itu adalah silaturahmi. Saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui ya, karena di sini saya yakin yang ada di sini udah dari segi usia mungkin usianya sudah lebih dari di atas saya dan lebih senior dari saya. Saya tidak dalam rangka untuk menggurui karena apa yang saya alami ya itu yang saya sampaikan gitu. Nggak saya tutup-tutupi. Ya kalau saya memang lulusnya bisa dikatakan terlambat ya saya katakan terlambat gitu dan jangan ditiru gitu. Tapi mungkin yang perlu ditiru dari saya semangatnya mungkin gitu ya. Jadi Masya Allah. nggak ini ya. Kan karena awalnya saya tuh sudah mau kendor, sudah mau putus gitu. Nggak mau menyelesaikan. Dan itu ada teman saya yang satu angkatan beasiswa juga sampai sekarang nggak selesai dan memang tidak ada niatan untuk menyelesaikan gitu. Jadi mungkin yang ditiru dari saya mungkin semangatnya aja gitu. Semangat, jangan pantang menyerah gitu aja. Baik, Sehingga baik. sampai selesai gitu. Iya, Baik, ya. baik. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu. Mungkin mulai terbayang ya. Kalau Pak Farihin terbayang-bayang nih. Jangan Jadi terbayang-bayang istri loh. Jangan terbayang-bayang istri, bahaya ya. di kelas kita itu, Apalagi terbayang-bayang istri orang itu. waduh, Aduh, bahaya itu. Itu masalah itu. di kelas kita itu beliau itu trending topik Pak Kiai. Jadi memang sering Gitu ya. disebut. Jadi Oh, begitulah kita kalau di kelas gitu begitu. iya, iya, iya. Baik Bapak Ibu, Heeh. mungkin untuk sesi sharing malam ini mungkin kita cukupkan ya. Dan Ya. insya Allah kita berinisiasi ada sharing-sharing yang lain lagi nanti selain ini gitu. Jadi ini baru sekedar wacana saya kita teman-teman. Jadi kita mau bikin misalnya sharing tentang jurnal tadi tentang Sinta 2 itu yang ataupun yang lainnya. Hmm. Dan nanti insya Allah mumpung ini kan lagi libur ya, libur kuliah. Maksudnya belum mulai. Apakah nanti di pekan depan atau pekan berikutnya. Tapi insya Allah untuk pembicara sebenarnya sudah ada untuk jurnal ya dari kelas kita juga. Yang apa insya Allah siap sharing. Jadi insya Allah nanti bisa kita share lagi di grup. Baik Bapak Ibu, tentunya kami ucapkan jazakumullah kepada Samsul Muniri. Doktor berarti kan sekarang udah Pak Kiai ya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, udah alhamdulillah. Jadi sudah teruji insya Allah. Dan sekali lagi kita tiru semangatnya. Tadi saya sampaikan kelas kita punya jargon mulai kuliah bareng, lulus juga bareng gitu Pak Kiai. Mohon Ya, doanya itu nih. jargonnya sama seperti kelas saya, Pak. Wah, Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, amin amin. jadi tapi bahasanya pakai bahasa Jawa kalau di kelas saya itu. Oh, ngaten. Melebu MBMB, melebu bareng, metu bareng. Oh, oke. MBMB. Iya iya. Pakai iya. bahasa Jawa. Melebu bareng, metu bareng. Masya Allah, iya ya. Sama, semangat Dan ya, alhamdulillah. insya Allah Bapak Ibu ini para pembicara kita nanti kita nggak kasih honor loh ya. Tak usah. Tak usah. Insya Allah yang balas nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah. Amin, amin. Dari Amin, rezeki amin. yang tidak. Dan Amin. ini gratis semuanya Insya Allah. Kebetulan kita punya Zoom dan sebagainya gitu. Baik. Paling nanti kayak teman-teman kalau ke Cirebon mampir gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Baik, baik, Ini baik. dari daerah macam-macam ya. Ada Cirebon, Kulo Bekasi. teng Cirebon. Oh, Oh, jenengan teng Cirebon. Alhamdulillah. Pak Nggih. Sabar di Bekasi ya. Bekasi Sabar. kebetulan. Yang di Madura banyak. Ada insya Allah yang ada di dari Madura juga. Subang ini juga Pak Farihin Subang. Oh, Ya, jauh dekat ya. Cirebon Bu Alhamdulillah. ya. Nanti insya Allah mampir. Nah tuh. Ya, ya. Nggih. Nggih. Ya kalau Ini ada teman-teman hajatan diundang. Dari Iya, Darut iya. Tauhid Bandung banyak ini. Pak Oh, Kiai. Nah, Masya Allah. Ya. Iya. Bandung pokoknya ada kalau 6 teman-teman siap STAI. kita. Iya, iya, iya. Siap Kemarin- silaturahmi lah. Kalau Kemarin yang ini. ketemu waktu online kan Buya ya? Waktu kita offline kita Iya. ketemu ya? Waktu di kamar ya Ketemu di villa di villa. Pengen apaan? di mes. Iya betul betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu dulu ya untuk sharing kita malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada sharing kita. Bahasanya apa? Teman sharing gitu. Sharing. Iya. Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Praktik baik kalau bahasanya kurikulum merdeka. Berbagi praktik baik katanya begitu. Mungkin langsung saja kita tutup ya malam ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Alhamdulillah Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku pembicara MC hari ini malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.